Shalom adik-adik sekolah minggu GKJ Gandean Solo Timur. Gimana kabarnya? Baik kan? Nah, sebelum kita memulai acara sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita pujikan Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah, mari adik-adik sebelum kita mulai sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, selamat pagi, terima kasih atas penyertaan-Mu. Itu sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita masuk ke firman, mari kita nyanyikan Firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang
pagi adik-adik. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih atas penyertaan Kau dan berkat-berkat-Mu. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami sehingga firman itu menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk pagi hari ini temanya aku masih di sini untuk tetap setia. Dan firman Tuhan diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus 6 ayat 10 sampai 15. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Efesus 6 ayat 16-20. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai imam. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Terima kasih untuk teman-teman sekolah minggu yang sudah membacakan dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Mari kita semuanya belajar bersama untuk memahami firman Tuhan pada pagi hari ini tentang perlengkapan rohani. Adik-adik pasti sudah tahu tentara kan? Tentara tugasnya apa adik-adik? Ayo. Tugasnya ini sangat berat. Dia melindungi dan membela negara. Jadi, tentara itu memiliki perlengkapan di badan yang sangat komplit. Lengkap seperti gambar yang ada di sini ya, itu adalah gambar tentara atau prajurit zaman dulu. Yang dipakai lengkap ya adik-adik ya, dari atas ya, dari kepala sampai kaki semuanya ada pengamannya, ada alat pelindungnya. Nah, itu setiap bagian itu memiliki manfaat yang berbeda-beda. Kenapa dia pakai seperti itu? Karena dia ingin menghalau musuh, ingin menang menghadapi hal-hal yang tidak baik. Nah, seperti itu. Tentara pakaiannya seperti itu, lengkap supaya dia bisa memenangkan pertarungan dengan musuhnya. Nah, untuk belajar pada pagi hari ini itu juga mengenai perlengkapan.
tetapi itu adalah perlengkapan rohani. Bisa dilihat di gambar itu ya. Itu ada ketopong, ada baju sirah, ada ikat pinggang, ada perisai, ada pedang, dan juga ada kasut. Ayo kita mulai pahami satu persatu ya untuk perlengkapan rohani yang harus kita miliki di dalam hidup kita. Yang pertama, ketopong keselamatan. Ketopong ini adalah pelindung kepala. Ya, di mana ketopong ini menjagai kita, menjagai kepala kita. Karena apa? Karena di dalam kepala kita ini muncul semua keinginan kita, ide-ide kita, ya, dan juga tentang pengetahuan yang kita miliki, tentang apa yang kita rencanakan, itu semuanya ada di dalam kepala kita. Jadi kepala kita ini mengendalikan semua aktivitas dalam hidup kita. Nah, itulah pentingnya ketopong keselamatan yang harus ada di dalam diri kita. Kemudian yang kedua yaitu baju sirah. Di sini diperlukan baju sirah keadilan, di mana akan menjagai hati kita. Di dalam hati kita ini selalu berlaku adil kepada siapa saja. Dan yang ketiga, ini adalah ikat pinggang. Ikat pinggang di sini adalah ikat pinggang kebenaran. Jadi, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu menunjukkan hal-hal yang benar dan bukan hal-hal yang jahat, bukan hal-hal yang bohong. Nah, itu ikat pinggang kebenaran itu ada di dalam diri kita, ada di dalam hidup kita. Yang keempat, perisai. Di sini dinamakan perisai iman. Bahwa di dalam hidup kita, di dalam hati kita, kita harus selalu iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman itu sangat penting dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Kemudian yang kelima adalah pedang. Pedang di sini adalah yang dimaksud pedang roh. Apa ya pedang roh itu? Pedang roh itu berupa firman Tuhan. Apa yang kita dapat dari firman Tuhan, dari Alkitab yang kita baca, itu biarlah semuanya itu menjadi pedoman di dalam hidup kita. Sehingga kita punya senjata untuk mengusir iblis, sehingga iblis tidak bisa menjatuhkan kita. Seperti seorang tentara tadi adik-adik ya, bahwa dia itu memiliki senjata, perlengkapan yang lengkap. Karena apa? Dia bertujuan untuk mengalahkan musuh. Nah, musuh kita ini siapa adik-adik? Musuh kita ini adalah iblis. Dialah yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Sehingga kita perlu pegang firman Tuhan, memiliki iman percaya, dalam hati kita selalu dikuasai keadilan dan kebenaran, ya, seperti itu. Nah, untuk yang keenam, ini adalah kasut. Kasut ini adalah alas kaki, di mana kita sudah dilengkapi dengan perlengkapan rohani yang di depan tadi ya, yang 5 bagian tadi, kemudian tambah lagi yang kasut ini. Ini adalah kita supaya memberitakan Injil kepada sesama kita. Perbuatan yang baik, perbuatan yang bagus, ya, itu bisa
menjadi salah satu cara memberitakan Injil dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, kita semuanya ini dalam hidup kita harus memakai perlengkapan rohani ini tadi. Ya, seperti itu. Sehingga hidup kita akan selalu di dalam penyertaan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih untuk firman pada pagi hari ini. Berkati hati kami, biarlah Roh Kudus berkarya dalam hati kami dan dalam setiap aktivitas kami, sehingga firman itu menjadi pedoman dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih juga atas penyertaan Kau dan berkat-berkat yang telah kami terima dari hari ke hari. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu senantiasa menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya, saat ini pandemi. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan harus jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Saatnya kita mengumpulkan sedikit dari yang kita miliki kepada Tuhan. Mari kita pujikan Kuberi Persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, selamat pagi. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Ya Tuhan, sekarang kami mengumpulkan sebagian dari yang kami miliki, kiranya bisa memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan setelah lagi kami akan melakukan aktivitas masing-masing kembali. Ya Tuhan, kiranya kami dapat melakukan aktivitas tersebut dengan baik dan benar dan bisa menjadi berkat bagi sesama. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, mari kita pujikan Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku.